Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Siti Husnul Khotimah, dalam channel kesayangan kalian semua, channel kesayangan kita semua, Kendali Rasa. Kali ini saya bakalan membawakan cerita kisah misteri, kisah horor yang pastinya tak kalah seru dengan cerita-cerita kisah misteri lainnya. Kali ini saya bakalan membawakan cerita tentang kisah teman saya. Teman saya ini bercerita kepada saya tentang kejadian horor yang menimpa sekawanan temannya yang bekerja di suatu perusahaan di daerah Sidoarjo. Waktu itu teman saya menjabarkan, menuturkan ceritanya ini saat kita bertemu, kemudian menceritakan kronologinya, dan juga akhirnya saya ceritakan di Kendali Rasa ini. Awal mulanya teman saya ini bekerja di suatu perusahaan, tapi bukan di bagian pusat, dia di bagian cabangnya. Nyewalah di bagian cabang itu tempat seperti rumah atau ruko di daerah Sidoarjo. Waktu itu temannya ini betah ya kerja, gak ada masalah dan sudah nyaman hingga sampai bertahun-tahun dia bekerja di perusahaan tersebut. Waktu itu kebetulan jarak rumahnya dari Surabaya ke Sidoarjo juga lumayan jauh, macet juga daerah sana ya, Perak masih ke sana lagi. Bagi yang tahu daerah Surabaya Perak kan pasti ujung tuh, ketemulah di daerah Sidoarjo yang tengah kota, jadi lumayan 1 jaman lebih, apalagi kalau jam-jam pulang pergi kerja kantor itu pasti kan macet. Akhirnya teman saya ini, sebut saja namanya Mas Adi ini, dia tidurlah di kantor. Kebetulan kantor yang disewa ini kan masih cabang, jadi berupa rumah yang berlantai 2, jadi disewalah di daerah perumahan daerah Sidoarjo. Kemudian di situ juga banyak kamar kosong, kadang juga temen-temennya juga menginap di situ, kayak yang di luar kota Mojokerto atau yang di luar kota Jombang kayak gitu, itu nginep di mes-mesan atau di kantor cabang itu tadi kan. Paginya dibuat kantor, dibuat kerja sampai sore, malamnya kan nggak ada yang jaga atau nggak ada penunggunya, otomatis kan banyak juga anak-anak kantor yang karyawan di situ nginep di situ. Nah, kebetulan Mas Adi ini nginep di situ dan temannya yang lainnya juga 2-3 orang nginep di situ juga. Letak kantornya ini di daerah perumahan, jadi dibuat kantor, nyewa rumah dibuat kantor di daerah Sidoarjo. Kita tidak sebutkan nama perumahannya ya, kita samarkan saja. Kemudian waktu itu teman-temannya ini kayak yang tidur situ tuh pulang, waktunya weekend, jadi kebetulan banyak yang mudik, ada yang pulang ke Mojokerto, ke Jombang, ada yang ke Surabaya kayak gitu. Jadi tinggal nih Mas Adi sendirian di dalam kantor tersebut. Kemudian nggak tahu kenapa pikiran Mas Adi ini ngajak ceweknya. Nah, ceweknya Mas Adi ini diajaklah ke situ, disuruh datang ke kantor itu. Yang bisa nggak datang gitu. Misalkan kita sebut saja namanya Rani. Kemana? Ke kantorku nih sepi, soalnya anak-anak pada pulang kayak gitu, pada pulang nih. Ya sudahlah gitu, ya nggak jauh juga dari rumahnya si Rani juga kan, masih daerah Sidoarjo juga. Kemudian Rani datanglah ke kantornya si Adi yang notabene masih perumahan, jadi masih sebuah rumah. Dan security situ juga sudah apal ya sama Adi karena menginapnya di situ. Jadi
nggak menaruh curiga apapun. Dan gak lama kemudian masak-masakan, bercanda-bercanda, makan sampai menginap 2 hari di situ ya, weekend Sabtu dan Minggu. Kemudian pas hari Minggunya ini mereka berdua melakukan hal yang tidak pantas, yang tidak sewajarnya ya, tanda kutip, yang berbuat hal yang tidak senonoh atau yang tidak baik, yang harusnya tidak terjadi antara hubungan pasangan karena mereka belum resmi menjadi suami istri. Dan mungkin bisa jadi penunggu di rumah itu marah. Waktu itu di lantai 2 itu hanya mereka berdua setelah melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Tiba-tiba itu si Rani itu matanya melotot, melihat tajam ke arah si Adi. Selesai berhubungan seperti itu tuh tiba-tiba diem, terus matanya melotot, terus habis itu melihat si Adi nih. Si Adi takut dong. Ran, yang Ran, kamu kenapa? Kayak gitu. Terus habis itu si Rani dia melotot terus sambil cekikikan gitu, sambil cengengesan gitu, meringis gitu, seperti itu. Kemudian si Adi ini takut dong. Astagfirullah, Ran, kamu kenapa? Disadarin lah nih Rani, tapi nggak sadar, semakin melotot terus semakin sambil ketawa-ketawa sendiri, hihihi, seperti itu. Kemudian si Adi ini takut kan. Kemudian si Rani tuh bilang seperti ini, ada kata-kata yang nggak tahu ini dari yang ngerasukin si Rani atau dari alam bawah sadarnya si Rani tuh bilang kayak gini, kon paling gak dulinan arek iki, wes mari mbok EJP, wes mari mbok jajal, wes mari mbok lakoni hal sing gak bener, paling arek iki mbok tinggal gitu katanya. Sambil suaranya itu kayak serem gitu loh, kayak scary, kayak melengking gitu. Kemudian si Adi ini takut kan, wah pikirannya Adi kalut, ditinggal ini Rani sendiri, gak ditinggal kok serem gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi nih, si Adi nih ninggalin si Rani sendirian itu di rumah kan, di kantornya si Adi ini. Kemudian si Adi ini berniat untuk ke salah satu swalayan buat beli minyak kayu putih, fresh care atau sejenisnya yang buat menyadarkan si Rani. Kemudian dia nggak berani ke security, dia nggak berani ke lapor ke RT setempat karena kan notabene mereka belum suami istri tapi sudah tinggal bareng gitu, sudah ngajak atau berbuat mesum di dalam rumah itu yang notabene itu kantor gitu. Kemudian akhirnya dia nggak berani nih, si Adi nih bingung, kanan salah, kiri salah, maju salah, mundur kena gitu. Akhirnya ya dia ke swalayan, dia berniat beli sejenis fresh care atau minyak kayu putih untuk menyembuhkan atau menyadarkan si Rani ini sambil membawa minuman air putih. Setelah itu dia tuh mau balik enggak, kalau nggak balik Rani di situ sendirian. Tapi dia tuh nggak sampai jauh mikir kalau misalkan kalau itu beneran kesurupan Rani, terus habis itu jatuhin diri dari lantai 2, dia tuh nggak mikir kayak gitu, saking takutnya gitu loh. Soalnya ngelihat Rani tuh udah wajahnya serem banget, matanya melotot, ketawa cekikikan, ngomong kayak gitu. Jadi setelah berhubungan badan seperti itu tuh seperti orang yang memang bukan Rani gitu. Akhirnya si Adi ini udahlah, bisa mati anak orang kalau memang kenapa aku tinggal. Dia mutusin kembali tuh untuk ke rumah sambil bawa belanjaan yang dia beli di swalayan itu tadi. Akhirnya pas nyampe rumah, kaget lah si Adi ini. Ternyata si Rani ini udah ada di depan pintu lantai 1 gitu, udah ada di luar gitu. Dan keadaan Rani itu sudah nggak sadar diri, dirinya tuh sudah nggak sadar. Kemudian habis itu digotong lah nih si Rani, dibawa masuk ke dalam rumah tersebut.
Habis itu disadarkanlah si Rani, dikasih bau-bauan, dikasih fresh care itu tadi, minyak kayu putih, diminumin. Akhirnya Rani sadar. Gak lama karena bingung nih, si Adi nelpon sama temennya yang di daerah dekat rumah situ, di kantornya situ, minta tolong lah. Dia nyeritain semuanya kejadian yang sebenarnya. Hanya temennya yang bisa ini, kebetulan temen yang dimintain tolong sama si Adi ini temennya itu indigo, jadi bisa ngelihat, bisa juga nerawang atau kayak menyembuhkan gitu loh. Maksudnya tuh bukan yang menyembuhkan orang sakit atau gimana, maksudnya tuh kayak doa-doa, baca-baca kayak gitu sebisanya gitu. Akhirnya temennya yang indigo ini datang ke kantor itu tadi, terus bilang sama si Adi, kamu yo aneh-aneh, wis ngerti weekend, wis ngerti perayaan, bukannya mulai gitu, istilahnya kamu juga salah gitu loh. Udah tahu ini weekend, hari libur, kenapa nggak pulang, malah ngajak pacarnya ke rumah mes atau rumah kantor tersebut gitu loh. Ngapain gitu, udah tahu belum suami istri udah tinggal bareng gitu, kayak gitu kan pasti kan marah lah yang jaga di sini. Pas temennya naik ke atas, temennya naik ke bawah, temennya terus langsung bilang, Mel aku keluar gitu. Terusnya si Rani sama si Adi ini dijak keluar ke sebuah kayak depot atau tempat makanan gitu, sejenis restoran tapi yang sederhana kayak gitu, di luar perumahan ini, masih ya keluar perumahan, cuma masih deket-deket daerah perumahan. Terus dijelasin, nah, sebenarnya aku tadi yang aku lihat, menurut penglihatan aku, menurut penerawangan aku tuh, di atas itu setan, ada penghuninya, setannya itu perempuan. Setan perempuan itu nggak terima kalau misalkan di rumah itu tuh dijadikan atau dibuat mesum seperti itu. Jadi dia tuh kayak nggak mau gitu ada yang ngotorin rumah tersebut. Ya setan itu sih cuman bakalan selalu menghantui si Adi kalau memang Adi beneran ini nggak punya niat baik kepada pasangannya ini, pada si Rani ini. Soalnya setannya yang menyaksikan sendiri kalau memang awal pertama kali Rani melakukan hubungan badan itu ya sama Adi. Jadi si hantu perempuannya ini seperti kasihan gitu sama Rani kalau cuma dibuat mainin sama Adi kayak gitu. Kemudian di terawang layang di bagian lantai 1 itu ada kakek-kakek, mbah-mbah kayak gitu, kakek-kakek yang mereka itu saling menjaga gitu. Istilahnya kalau kita wilayah, kalau ini rumahku itu rumahmu, jangan ngusik kayak gitu. Jadi yang di hantu yang di atas itu nggak bisa ke bawah, dan kakek-kakek ini nggak bisa ke atas gitu. Kakek ini yang jaga di lantai 1, yang setan perempuan ini, hantu perempuan ini yang jaga di lantai 2 lah. Kebetulan waktu berhubungan mesum itu Adi sama si Rani ini di atas. Jadi akhirnya si Adi ini waktu ke bawah, kemudian si Rani ini nggak tahu kenapa bisa ke bawah, ceritanya bagaimana, karena Rani juga ditanya juga udah nggak sadar. Waktu sadar pun dia nggak inget apa-apa gitu, ceritanya seperti itu. Kemudian dibuat pelajaran lah sama si Adi dan Rani ini. Gak lama setelah kejadian tersebut, si Rani dan si Adi ini menikah. Sampai sekarang sudah dikaruniain anak dan masih bekerja di tempat itu juga si Adi. Ini buat pelajaran juga bagi kita semua, bagi para pemuda dan pemudi, para perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Janganlah berbuat sembarangan, berbuat mesum di tempat yang tidak seharusnya, ataupun melakukan hubungan seksual atau melakukan zina tanpa ikatan pernikahan. Bukan hanya makhluk halus yang marah, tapi kita juga yang dosa dan menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan di kemudian harinya. Ya alhamdulillah ya, semenjak kejadian itu juga si Adi ini istilahnya tobat gitu. Dia nggak mau mempermainkan perempuan gitu. Kebetulan yang Rani yang ditidurinya ini dinikahin. Jadi alhamdulillah tidak ada gangguan lagi dari setan perempuan itu, dan Rani juga dalam kondisi baik-baik aja.
Sekian dulu ya cerita dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bagi yang belum subscribe, yang sudah mendengarkan, bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Yang suka dengan cerita-cerita kisah misteri yang saya bawakan atau kisah-kisah misteri lainnya yang ada di channel Kendali Roso, bisa tekan tombol like. Bisa dilihat scroll video-video lainnya juga yang bakalan seru-seru lainnya dari yang kami tayangkan di awal, di pertengahan sampai akhir. Bisa coba dibuka, di like, dan juga di komen bagi yang suka dengan videonya. Bagi yang ingin kirimkan saran atau cerita bisa email ke email Kendali Roso. Sekian dulu teman-teman Kendali Roso, sobat Kendali Roso, para penghuni channel Kendali Roso. Jangan bosan-bosan, jangan pernah berhenti untuk tetap mengikuti video-video terbaru dari kami. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sehat selalu.